Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kita tetap semangat, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menimba ilmu agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat tentunya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembahasan materi pada pertemuan hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Al-Alim, Allah yang Maha Pemberi ilmu, memberikan kita pemahaman sehingga apa yang kita bahas hari ini betul-betul kita pahami dan bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas muatan pembelajaran fokus ke matematika. Materi kita tentang materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Oke. Fokus pembahasan kita hari ini ada dua muatan tema yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal atau pecahan desimal, dan yang berikutnya mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ibu ingatkan kembali bahwa ketika kalian duduk di kelas 4 dan kelas 5, kalian sudah membahas atau belajar tentang macam-macam bentuk pecahan, seperti pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, di kelas 6 ini kita akan fokus kembali juga mengenal beberapa pecahan, tapi lebih ke mengubah berbagai bentuk pecahan. Oke, kita lanjut. Kita mengenal terlebih dahulu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 1/10. Contohnya 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Intinya penyebutnya merupakan kelipatan dari 10 dan seterusnya. Kita bahas contoh 1/10. Jika kita jadikan ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dia akan menjadi satu angka di belakang koma. Nanti kita lihat contohnya ya. Misalkan 1/10 berarti 0,1 dan seterusnya. Terus 1/100 menjadi dua angka di belakang koma. Misalkan 12/100 menjadi 0,12. Jika 1/1000 bagaimana? Menjadi tiga angka di belakang koma. Misalkan 125/1000 menjadi 0,125. Begitu juga dengan 1/10.000, 1/100.000 menjadi 4 angka, 1/100.000-nya menjadi 5 angka. Jadi menjadi 4 angka, 5 angka, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal? Kita lihat. Jika kelipatannya sudah merupakan sepernya merupakan kelipatan 10, kita tinggal ikuti langkah yang pertama. Ingat, salah satu juga ciri pecahan desimal adalah dipisahkan oleh tanda koma. Jadi ada angka di depan koma, ada angka yang di belakang koma. 3/10 menjadi 0,3. Jika ini pecahan biasa, kita ubah ke dalam bentuk desimal. Kita lihat penyebutnya sudah merupakan kelipatan 10. Tinggal kita lihat kuncinya. 10 berarti 1 angka, 100 2 angka, 1000 3 angka, dan seterusnya. Contoh yang kedua, contohnya 125/1000. Tadi kata kuncinya, jika 1/1000 berarti 3 angka di belakang koma. Jika 125/1000 kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka akan menjadi 0,125. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana jika kelipatan sepernya bukan kelipatan 10 atau penyebutnya bukan kelipatan 10. Contoh 5/8. Nah, kuncinya kita cari langkah bagaimana penyebut yang angka 8 ini harus kita jadikan ke 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000, dan seterusnya. Kita lihat angka 8 ini hanya bisa dijadikan ke dalam
sepernya, jika kita akan jadikan seper kelipatan 10, maka dia bisa menjadi seper 1000. Agar 8 ini menjadi seper 1000, maka kita harus kalikan dengan angka 25. Jadi, jika penyebutnya dikalikan dengan angka 125, maka pembilangnya pun harus kita kalikan dengan angka yang sama. Artinya, 5 kali 125, 8 kita kalikan dengan 125. 5 dikali 125 menjadi 625, 8 dikalikan dengan 125 menjadi 1000. Jika sepernya sudah merupakan kelipatan 10, maka ini sudah bisa kita jadikan ke dalam bentuk pecahan desimal. 625 per 1000, maka menjadi bentuk pecahan desimalnya 0,625. Oke. Contoh yang keempat, 3/4. 4 ini bukan merupakan seper kelipatan 10. Caranya kita harus jadikan dulu menjadi seper kelipatan 10. 4 hanya bisa dijadikan seper 100. Agar 4 menjadi 100, maka harus kita kalikan dengan angka 25. Penyebutnya dikalikan dengan angka 25, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka 25. 3 dikali 25 menjadi 75, 4 dikali 25 menjadi 100. 75 per 100 sudah bisa kita jadikan ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,75. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini contohnya, langkahnya kalau tadi dikali, sekarang kita akan melakukan dengan cara dibagi. Kelas 4 dan kelas 5, kalian sudah melakukan pembahasan materi tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, salah satunya di dalam langkah mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa juga kita gunakan cara menyederhanakan pecahan. Salah satunya yaitu dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Contoh, jika sepernya kelipatan 10, 0,8 artinya kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 8 per 10. 8 per 10 ini jika akan kita jadikan ke dalam bentuk pecahan paling sederhana adalah 8 kita bagi dengan 2, maka menghasilkan angka 4. 10 kita bagi dengan 2 menghasilkan angka 5. 4 per 5 merupakan bentuk paling sederhana dari 8 per 10, maka sudah tidak bisa dibagi lagi, artinya 0,8 ini adalah pecahan desimal. Jika kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 4 per 5. Oke, contoh keduanya 0,25. Kita jadikan dulu pecahan biasa 25 per 100. 25 per 100 agar menjadi ke dalam bentuk pecahan paling sederhana harus kita bagi dengan angka 25. 25 kita bagi 25 menjadi 1, 100 kita bagi 25 menjadi 4. Jadi pecahan desimal 0,25 jika kita jadikan menjadi pecahan biasa menjadi 1 per 4. Oke, kita lihat sekarang. Contoh yang ketiga, 3 angka di belakang koma, 0,375 kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa 375 per 1000. 375 per 1000 bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan biasa yaitu dengan cara dibagi 125. 375 dibagi 125 menjadi 3, 1000 dibagi 125 menjadi 8. Jadi bentuk pecahan desimal 0,375 jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3 per 8. Oke anak-anak, ini adalah pembahasan materi kita hari ini tentang bagaimana caranya kita mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa dan mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita pahami. Untuk latihan soalnya, Ibu berikan latihan sebanyak 10 soal. 5 soal adalah mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal, dan 5 soalnya lagi mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Tugas ini nanti anak-anak kerjakan di buku tulis di rumah. Jika sudah selesai, kalian foto dan kirim melalui Google Classroom. Itu aja yang kita bahas hari ini anak-anak. Semoga apa yang Ibu
bahas dan Ibu jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Terima kasih atas perhatian dan atas kerjasama dari kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker jika keluar dari rumah. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.